Oke guys, balik lagi bersama saya di sini di channel Kapten Pluto ya guys ya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang oscillator. Di sini oscillator terbagi menjadi 7 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama yaitu ada physical layer, kedua data link layer, ketiga network layer, keempat transport layer, kelima session layer, keenam presentation layer, ketujuh application layer. Oscillator saat ini merupakan standarisasi khusus penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Selanjutnya ada pengertian oscillator. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan oscillator adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolat. Yang berarti, user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya ada fungsi oscillator. Berikut merupakan fungsi oscillator pada 7 lapisan secara singkat. Fisikal, menentukan kecepatan tegangan besaran fisik. Data link, mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Network, mampu menyediakan logical addressing. Transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery. Session, memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Presentation, mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. Application, menyediakan tampilan antarmuka atau user interface pada pengguna. Selanjutnya ada pengertian dari application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebagai jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Berikutnya presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Berikutnya ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Berikut ini ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Selanjutnya ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, penyelamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau media access control address. Yang terakhir yaitu physical layer. Dan model oscillator terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Proses dalam data biner dikodekan dalam bentuk yang mampu ditransmisi melalui media jaringan. Ada juga cara kerja oscillator. Untuk memahami cara kerja dari oscillator sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini beberapa penjelasan cara kerja oscillator. Pertama, aplikasi layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data.
Kedua, pada presentasi layer jadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses penerimaan data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarahkan pada jaringan komputer penerima. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.